menyimak ulasan dari guru kita terkait pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya pertanyaannya adalah menolak wajibnya khilafah dengan alasan kemudaratan, bolehkah? Nah, langsung saja kita simak ulasannya dari guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Shidiq Ajawi. Untuk waktu dan kesempatan, langsung saja kita serahkan kepada beliau. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, para pemirsa ngaji subuh yang berbahagia. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, kita akan mengkaji satu tema dengan judul menolak wajibnya khilafah dengan alasan kemudorotan, bolehkah? Tema ini saya angkat karena ada beberapa pertanyaan yang sama, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari ikhwan kita yang bernama Ustadz atau Mas Zainul Krian dari Sidoarjo. Satunya lagi hamba Allah ya dari Jawa Timur juga. Jadi yang pertama, pertanyaannya kurang lebih sebagai berikut. Ustadz, ada tokoh yang menolak wajibnya khilafah dengan alasan bahwa khilafah telah terbukti memecah belah umat atau menimbulkan berbagai kemudorotan. Bagaimana pendapat Ustadz? Ini redaksinya panjang sebenarnya pertanyaan dari Pak Zainul Krian ini, tapi saya ringkas karena pertanyaannya itu memberi contoh-contoh kemudorotan, misalnya krisis yang terjadi di Suriah pada saat ISIS itu diproklamirkan terjadi perang dan seterusnya, itu dianggap itu akibat propaganda khilafah misalnya ya. Atau misalnya ada juga ustadz yang lain yang menganggap kalau khilafah ini didakwahkan nanti bisa menimbulkan pertumpahan darah atau perang dan macam-macam gitu ya. Dan ini tidak sedikit yang sekarang memiliki pikiran-pikiran yang semacam ini. Maka ini perlu saya berikan jawaban. Nah, kemudian yang kedua, ini ada juga seorang yang bertanya ya, karena ada ulama yang menolak wajibnya khilafah ini. Ulama ini dari Madura, tidak usah saya sebut namanya, dari Madura ini ya. Ada ulama yang menolak wajibnya khilafah. Ini ulama ini dari Madura. Kalau yang bertanya bukan dari Madura, ya. Dengan menggunakan kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Maksudnya adalah bahwa menolak kerusakan. Menolak kerusakan itu artinya meninggalkan perjuangan menegakkan khilafah yang itu dianggap menimbulkan hal-hal yang berupa kerusakan ya, mungkin ya seperti terpecah belahnya umat, terjadi konflik, terjadi friksi-friksi ya. Itu kalau ditinggalkan ya, perjuangan menegakkan khilafah itu berarti itu lebih bagus, lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan, yaitu tegaknya khilafah. Daripada berjuang susah-susah itu sekarang ini loh timbul kerusakan, timbul umat terpecah belah bla bla bla, ya mendingan nggak usah aja lah berjuang menegakkan khilafah, ngapain gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini perlu kita berikan jawaban ya supaya menjadi jelas ya. Nah, jawabannya adalah bahwa wajibnya khilafah itu tidak dapat ditolak dengan alasan kemudorotan atau bahaya apapun juga bentuk kemudorotan itu, misalnya terpecah belahnya masyarakat, atau bahkan adanya korban harta, atau korban jabatan, atau korban pekerjaan, bahkan korban jiwa dari para pejuangnya. Mengapa demikian? Karena jika terjadi kemudorotan dalam pelaksanaan suatu kewajiban syar'i, seperti kewajiban toharoh atau bersuci, kemudian contoh yang lain kewajiban sholat, termasuk kewajiban menegakkan khilafah itu sendiri, maka yang wajib dihilangkan itu adalah kemudorotannya, bukan kewajibannya itu sendiri. Ya, jadi yang dihilangkan itu kemudorotannya, bukan terus
wajibnya itu dihapuskan atau ditolak. Nah, ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi ad-dororu yuzalu. Ad-dororu yuzalu artinya segala macam bentuk kemudorotan atau bahaya wajib hukumnya untuk dihilangkan. Ya, ini kaidah ini ada di dalam kitab-kitab fikih ya, atau kitab usul fikih. Ini diantaranya dalam kitab Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ya, karya Syekh Mustafa Muhammad Az-Zarqa, ya, halaman 179. Nah, beliau memberikan penjelasan makna kaidah itu ya. Jadi beliau memberikan penjelasan kaidah itu dengan mengatakan ad-dararu yuzalu ay tajibu izalatuhu li'annal akhbaro fi kalamil fuqaha'i lil wujubi. Jadi ad-dararu yuzalu itu makna harfiahnya segala bentuk bahaya dihilangkan. Enggak ada kata-kata wajib dihilangkan, tuh enggak ada. Sebenarnya makna harfiahnya atau makna secara bahasanya segala bentuk bahaya dihilangkan. Tetapi makna yang dimaksud adalah tajibu izalatuhu, yaitu segala bentuk bahaya wajib hukumnya untuk dihilangkan. Kenapa demikian? Menurut penjelasan dari Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqa ini, li'anal akhbaro fi kalamil fuqaha'i lil wujubi, karena kalimat berita dalam ujaran yang digunakan oleh para fuqaha atau para ahli fikih, kalimat berita itu menunjukkan hukum wajib. Ya, jadi walaupun ini tidak ada kalimat ad-dararu yuzalu, cuma gitu aja, tetapi yang dimaksud adalah tajibu, wajib izalatu ad-darar, wajib menghilangkan kemudorotan. Nah, ini menjadi satu kaidah yang menerangkan. Jadi ketika terjadi kemudorotan, apapun kemudorotan itu, termasuk ketika kemudorotan itu terjadi dalam pelaksanaan suatu kewajiban, maka yang perlu dihilangkan itu ya mudorotnya atau bahayanya, bukan kemudian kewajibannya itu ditinggalkan atau ditolak. Ya, itu tidak benar. Jadi jika terjadi mudarat atau bahaya di dalam pelaksanaan suatu kewajiban syar'i, maka yang dihilangkan adalah mudaratnya, bukan kewajibannya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i yang banyak. Di antaranya ini ada 2 hadis yang saya jadikan dalil bahwa ketika terjadi suatu kemudaratan dalam pelaksanaan kewajiban syar'i, maka yang dihilangkan itu ya kemudaratannya sesuai dengan kaidah tadi. Ad-dararu yuzalu. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabir qal, dari Jabir dia mengatakan, kharasna fi safarin, kami pernah keluar di dalam satu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun. Kemudian ternyata ada seseorang dari kami yang terkena atau tertimpa batu. Fasyajjahu fi ra'sihi, lalu batu itu melukai ya kepalanya, jadi luka parah. Summah talama, kemudian orang itu ketika tidur ternyata dia mimpi basah mengeluarkan air mani. Fasa'ala ashabahu, lalu dia bertanya kepada teman-temannya, para sahabat yang lain. Faqala, dia mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fitayamumi, apakah kamu dapati untuk saya ini ada rukhsah atau keringanan untuk melakukan tayamum? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i. Mereka menjawab, oh tidak, kami tidak mendapatkan ada suatu rukhsah atau keringanan untuk Anda. Wa anta taqdiru 'alal ma'i, dan kamu mampu untuk menggunakan air. Fakta salah, lalu laki-laki itu mandi wajib atau mandi junub, famata, tapi kemudian dia meninggal dunia. Nah, ini kan terjadi mudarat nih dalam rangka apa? Toharoh atau bersuci, yaitu mandi wajib atau mandi junub. Falamma qadimna
Maka ketika kami tiba atau menjumpai ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami menemui Nabi, ukhbiro bidzalika, ya, diberitakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka Nabi mengatakan, qataluhu, mereka telah membunuh laki-laki itu. Jadi yang memberikan fatwa tadi, fatwanya tapi salah ya, itu telah membunuh laki-laki itu. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, mengapa mereka itu tidak bertanya kalau tidak tahu. Fa innama syifa'ul iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Innamakana yakfihi ayatayammama, sesungguhnya cukuplah bagi laki-laki tadi untuk bertayamum, wa ya'siro, atau dia meneteskan air, au ya'siba, atau dia memasang, syakka Musa, perawi yang bernama Musa ini ragu apakah ya'siro atau ya'siba, yaitu memasang ala jurhihi khirqotan, memasang pada lukanya itu semacam pembalut atau perban, ya. Tsumma yamsaha alaiha, kemudian mengusap perban itu, wa yaghsila sa'ira jasadihi, kemudian dia mandi untuk anggota tubuh yang lain. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan ini dinilai sebagai hadis hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih Abu Dawud nomor 336. Kemudian ada hadis yang kedua dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qal, dia mengatakan, kanat biya bawasiru, saya pernah menderita penyakit bawasir. Bawasir itu ambeien, ya. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati, lalu aku bertanya kepada Nabi mengenai cara sholat. Faqal, lalu Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, lalu jika kamu tidak mampu untuk berdiri, faqa'idan, maka sholatlah kamu sambil duduk. Fa'ilam tastati', kalau kamu tidak mampu sholat sambil duduk, fa'ala janbin, maka sholatlah sambil berbaring di atas lambung, yaitu lambung kanan. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor hadisnya 1117, ya. Nah, dari dua hadis ini apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Jadi kedua hadis di atas menunjukkan jika terjadi mudorot atau bahaya saat seseorang melaksanakan kewajiban, misalnya contohnya toharoh tadi, ya, mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar, atau misalnya kewajiban sholat terjadi mudorot, misalnya ambeien sangat sakit, misalnya untuk berdiri tidak mampu misalkan, ya. Yang dilakukan bukanlah meninggalkan kewajiban toharoh atau sholatnya, melainkan yang dilakukan adalah menghilangkan kemudorotannya. Dengan cara apa? Dengan mengubah cara atau kaifiat pelaksanaan kewajiban sesuai petunjuk syariat, ya. Bagaimana petunjuk syariat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ketika seseorang melaksanakan kewajiban ini kok ternyata tidak bisa karena mudorot. Nah, petunjuknya bagaimana? Nah, disitulah ada petunjuk syariat yang ini disebut dalam istilah usul fikih ini adalah rukhsah. Jadi hukum asal itu namanya azimah, yang itu berlaku umum untuk semua mukallaf, tapi dalam kondisi tertentu itu ada rukhsah. Tapi rukhsah itu tidak menghilangkan azimah. Nah, itu satu hal yang penting untuk dipahami, bahwa ketika rukhsah itu disyariatkan, rukhsah itu tidak menghilangkan azimah atau hukum asal, ya. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan pertama, bagaimana kalau khilafah itu diperjuangkan ternyata menimbulkan mudarat.
Ya, itu mudaratnya yang dihilangkan, bukan kewajiban khilafahnya kemudian tertolak gara-gara mudarat, nggak bisa. Contoh yang sederhana dalam logika umum masyarakat. Misalkan ini contoh yang lain, dalam pelaksanaan kewajiban haji. Ini saya beri contoh yang konkret. Orang melaksanakan ibadah haji itu kan seringkali terjadi musibah kematian, tragedi terowongan Mina ini terjadi berkali-kali kan di terowongan Mina itu. Banyak yang meninggal dunia karena berdesak-desakan. Apakah kemudian kewajiban haji itu kemudian menjadi gugur, tidak wajib lagi ibadah haji? Kan enggak. Enggak ada ulama di dunia ini yang mengatakan berhubung ada mudarat di dalam pelaksanaan ibadah haji, maka ibadah haji hukumnya tidak wajib. Enggak ada ulama yang mengeluarkan fatwa begitu. Ya. Maksimal atau paling jauh itu ya ketika terjadi kemudaratan itu mengambil rukhsah. Ya, tetapi rukhsah itu tidak menghilangkan hukum azimah atau hukum asal gitu. Ya. Seperti misalnya ketika terjadi bencana corona kemarin, sholat berjamaah di masjid itu kan fardu kifayah ya, kalau menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i fardu kifayah. Termasuk juga menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu fardu kifayah juga. Lalu bagaimana kalau itu ternyata tidak membahayakan? Ya kalau membahayakan bisa mengambil rukhsah, tidak ke masjid, sholat di rumah. Tapi tetap fardu kifayah dilaksanakan, paling tidak di masjid itu pengurusnya satu orang imam sama seorang makmum misalkan. Tetap dilaksanakan walaupun secara minimal. Tetapi masyarakat pada umumnya yang biasanya melaksanakan fardu kifayah itu ya sudah di rumah saja. Jadi mengambil rukhsah namanya. Tapi rukhsah itu tidak menghilangkan azimah atau hukum asal atau hukum umum. Ya, jadi tidak benar kalau orang itu punya pendapat sudah nggak usah mendirikan khilafah deh, nanti timbul perpecahan di masyarakat, timbul macam-macam. Ya kalau timbul macam-macam bahaya itu yang dihilangkan itu bahayanya, bukan menolak kewajiban khilafahnya. Itu tidak benar, itu cara berpikir yang sangat keliru di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, pengguguran kewajiban khilafah dengan kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Ini juga tidak bisa diterima menolak khilafah itu dengan alasan ini. Kenapa? Nah ini kalau tinjauan dalam usul fikih itu begini, pengamalan kaidah fikih kedudukannya itu selevel dengan pengamalan dalil qiyas. Qiyas itu sumber hukum yang levelnya nomor 4 ya, nomor 1 Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma, termasuk di dalamnya adalah ijma sahabat yang paling kuat, dan yang keempat itu qiyas. Nah ketentuannya adalah tidak boleh qiyas itu diamalkan jika bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, yaitu nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau sudah ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dalil itu menghasilkan hukum, itu tidak bisa dibatalkan hukum itu dengan qiyas, atau yang setara, selevel dengan qiyas, yaitu kaidah fikih. Nah, termasuk kaidah fikih ini salah satunya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini tidak bisa menggugurkan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh dalil yang lebih tinggi daripada qiyas. Tidak bisa. Nah ini ada penjelasan yang sangat cemerlang dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Beliau menjelaskan al-qawaidul kulliyatu tu'amalu mu'amalatal qiyasi. Jadi qawaid kulliyah atau istilah lainnya adalah qawaid fiqhiyah itu diamalkan sebagaimana pengamalan qiyas. Fakulu man tabaqat alaihil qaidatu ya'khudhu hukmaha. Maka segala kasus yang dapat dihukumi dengan suatu kaidah fikih ya'khudhu hukmaha, maka kasus itu dapat dihukumi dengan hukum di dalam kaidah fikih tersebut. Illa, kecuali, nah ada perkecualiannya. Illa an yarida nassun syar'iyyun,
ala khilafi ma fil qaidah, kecuali terdapat suatu nas syar'i, yaitu nas Al-Quran atau nas as-sunnah, yang menyalahi hukum yang terdapat di dalam kaidah fikih itu. Fayu'malu bin nasi wa tulghal qaidatu. Dalam kondisi demikian yang diamalkan adalah nas, sedangkan kaidah fikihnya dibatalkan. Kama hiyal halu fil qiyasi, sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam pengamalan qiyas. Nah, ini diterangkan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau As-Saksiyah Al-Islamiyah pada juz yang ketiga halaman 452. Jadi kalau ada suatu hukum yang dalilnya Al-Quran, hadis, ya, kemudian orang itu menggunakan qiyas, atau dengan kata lain yang selevel dengan qiyas, yaitu kaidah fikih, diamalkan untuk membatalkan atau menolak hukum tadi yang dasarnya Quran atau dasarnya hadis, ini tidak bisa, tidak boleh. Gitu. Karena apa? Karena kaidah fikih itu levelnya selevel dengan qiyas, tidak boleh dia melawan sumber hukum yang lebih tinggi, itu tidak boleh dan tidak mungkin. Contoh misalnya ya, ini contoh pengamalan kaidah fikih yang ini dibatalkan karena bertentangan dengan nas. Ini contohnya pengamalan kaidah fikih yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang berarti segala bentuk mudarat wajib untuk dihilangkan. Nah ini misalnya ada orang yang menggunakan kaidah ini ad-dararu yuzal untuk menolak pelaksanaan hudud dan kisos, ya, hukuman-hukuman pidana dalam Islam itu ditolak karena apa? Karena menimbulkan mudarat, bahaya. Ya, misalnya bahayanya apa? Terpotongnya tangan pencuri, itu kan mudarat ya bagi pencuri. Itu ketika dia terbukti mencuri secara syariat dipotong, kan itu mudarat bagi dia. Atau terbunuhnya pelaku liwat homoseksual, kan itu mudarat bagi dia, ya. Atau terbunuhnya si pembunuh karena dikenai hukum kisos, mudarat kan? Atau terbunuhnya orang yang murtad karena dikenai hukuman mati untuk orang murtad yang sesuai dengan hukum Islam, kan ini mudarat. Tetapi ini pengamalan kaidah ini untuk menolak bahaya atau mudarat yang seperti itu, dengan menolak atau menghapuskan wajibnya hudud dan kisos, ini justru merupakan pengamalan yang batil, pengamalan kaidah fikih yang tidak bisa diterima secara mutlak. Kenapa? Karena pengamalan itu bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang justru mensyariatkan kewajiban hudud dan kisos. Nggak mungkin hudud dan kisos ini yang sifatnya wajib dibatalkan dengan dasar qiyas atau kaidah fikih yang itu satu level dengan qiyas. Karena ini hudud dan kisos ini dasarnya itu Al-Quran, dasarnya hadis. Misalkan hukum potong tangan bagi pencuri itu di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Ini kan dalilnya Quran kan. Kemudian ini ketika diterapkan, misalnya ada orang mencuri, diadili, lalu tangannya terpotong, lalu ada yang menolak, wah ini menimbulkan mudarat nih, tangan si pencuri terpotong, berarti nggak boleh dong itu yang namanya hukum potong tangan. Ya nggak bisa lah kayak gitu, ya. Karena ketika orang menggunakan ad-dararu yuzalu, segala macam kemudaratan itu harus dihilangkan. Ini sebenarnya pengamalan kaidah ini levelnya selevel dengan qiyas, tidak boleh membatalkan Quran dong, ya. Itu contohnya. Kemudian kisos misalnya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178, telah diwajibkan atas kalian menjalankan kisos, yaitu hukuman mati untuk orang yang melakukan pidana pembunuhan. Ya memang resikonya orang yang dikenakan kisos mati gitu kan. Kalau ini tidak boleh, ya berarti membatalkan Quran, kan tidak boleh membatalkan Quran. Nggak bisa gitu. Jadi ini adalah contoh kasus bagaimana pengamalan kaidah fikih ini kalau bertentangan dengan nas Al-Quran atau nas hadis, itu pengamalan itu tidak boleh, tidak diterima. Nah demikian juga
Ya, demikian juga mengamalkan kaidah fikih yang bunyinya tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, untuk menolak wajibnya khilafah. Ini jelas tidak bisa. Jadi pengamalan kaidah fikih ini harus dibatalkan dan tidak dapat diterima secara mutlak, nggak bisa. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah serta dalil ijma dan qawaid syariah atau kaidah-kaidah fikih yang justru mewajibkan khilafah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, dalil-dalilnya ini tidak saya uraikan di sini karena bukan pada tempatnya. Sudah pernah saya jelaskan pada kesempatan lain, baik di forum mengaji subuh ini atau di forum-forum online lainnya. Saya menyingkat dengan mengutip pendapat Syekh Abdullah Ad-Dumaiji begini. Beliau mengatakan wujubul imamati sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qawaidi syar'iyyah. Wajibnya imamah atau khilafah, sinonimnya ini telah ditetapkan berdasarkan dalil Alkitab atau Al-Quran, kemudian dalil As-Sunnah atau Al-Hadis, kemudian ijma', termasuk di dalamnya ijma' sahabat dan qawaid syar'iyyah, yaitu kaidah-kaidah fikih. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Ad-Dumaiji dalam kitabnya Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah di halaman 45. Maka dari itu jelas sekali wajibnya khilafah itu tidak dapat ditolak atau tidak boleh ditolak dengan alasan menimbulkan berbagai mudarat. Demikian juga tidak boleh ditolak wajibnya khilafah itu dengan dasar kaidah fikih tadi, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini penerapan yang keliru atau penggunaan kaidah fikih yang tidak diperbolehkan, ya, karena bertentangan dengan nas-nas Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma yang mewajibkan khilafah itu sendiri, ya, karena pengamalan kaidah fikih sebenarnya selevel atau setara dengan pengamalan dalil qiyas, ya, padahal qiyas itu urutannya keempat setelah dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas. Nah, jadi di sini artinya ada satu hal penting yang perlu kita sadari, bahwa kaum muslimin ini nampaknya sampai dalam kondisi saat ini ketika ada lontaran-lontaran yang seperti itu, khilafah itu menimbulkan mudarat atau khilafah itu tidak boleh karena kita harus mendahulukan kerukunan, ya, bisa menimbulkan kerusakan, berarti kerukunan itu yang diutamakan, jangan memaksakan khilafah nanti menimbulkan mudarat maka itu tertolak. Nah, ini ternyata untuk bisa menjawab kalimat-kalimat yang batil seperti itu diperlukan ilmu usul fikih. Jadi salah satu nasihat saya untuk teman-teman semua, mari kita belajar Islam ini lebih mendalam dengan mempelajari usul fikih. Insya Allah dengan mempelajari usul fikih secara benar, kita akan bisa memberikan counter-counter atau jawaban-jawaban terhadap kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang batil seperti itu. Walaupun itu diucapkan oleh ulama, tapi itu ulama yang tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti kebenaran. Ulama yang tidak menjalankan fungsinya untuk mencerdaskan umat, tetapi justru menyesatkan umat dan membodohi umat dengan gelar mereka. Mungkin mereka doktor, mungkin mereka kiai haji, tapi mereka tidak memberi petunjuk kepada umat, tapi justru menyesatkan umat Islam. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi yang sudah menyampaikan ilmunya. Baik.